Kembali lagi di podcast santai aja. Katanya mimpi adalah kunci, ya kan? Niji pernah bilang begitu dulu sebelum Giring masuk PSI ya. Agnes Monica juga pernah punya lagu yang di liriknya tuh ada raihlah cita-citamu setinggi langit, ada tuh tahun 1995 kalau nggak salah. Karena kalau dia nyanyi tahun 2025 di Jakarta, mungkin raihlah cita-citamu jangan setinggi langit banget, bahaya, banyak polusi di atas, di darat aja lebih aman. Maksudnya dari kecil tuh kita udah diajarin kalau cita-cita tuh harus dikejar gitu. Bahkan lagu Susan aja, Susan kalau gede mau jadi apa, dia boneka loh. Kalau gede mau jadi apa, akan gede nggak, itu aja dulu. Gue inget waktu gue kelas 3 SD ya, kita tuh sekelas tuh disuruh maju satu-satu ke depan kelas, terus ditanya sama gurunya cita-citanya mau jadi apa kamu, dan jawabannya tuh gede-gede semua. Pilot gitu, tentara, presiden. Ada yang tentara dulu baru presiden. Wah, terlalu spesifik itu kata guru gue. Itu ntar aja 2024 ada kok katanya gitu. Maksudnya dulu tuh kayaknya tuh cita-cita tuh seakan tinggal milih gitu. Udah kayak poster rambut di tempat cukur, kayak mana cocok buat gue ya. Padahal kita kan masih SD ya, tahu apa kita soal karir coba. Kita belum tahu banyak soal cita-cita waktu itu. Orang teman gue ada yang jawab, "Bu, cita-cita saya cuma satu, mama sama papa tinggal serumah lagi, bukan kerjaan," kata guru gue. "Jangan bawa masalah keluarga kamu ke kelas ini," gitu waktu itu katanya. Karena gue pas kuliah tuh mikir gitu, kayaknya harusnya sekarang nih, harusnya pas kita kuliah dan udah masuk jurusan baru ditanya depan kelas dan langsung dikasih realita gitu. Kayak gue dulu kan kuliah gue Vkom gitu. Nah, tuh harusnya diterapin di situ. Kamu mau jadi apa nanti habis lulus? Kameramen kayaknya, Pak. Profil picture WhatsApp kamu aja ngeblur kayak gitu. Mau jadi kameramen gimana? Tapi kamu ini kalau setiap UTS jawabannya bagus-bagus loh. Nulisnya bagus kamu ini. Mungkin jalan kamu itu jadi jurnalis. Gitu kan bisa jadi pertimbangan kan? Kamu mau jadi apa? Sutradara film, Pak. IPK kamu aja kecil. Mungkin kamu lebih cocok jadi ini kali, wakil presiden. Karena pas SD tadi, pas giliran gue tuh gue juga jawabnya dokter kalau nggak salah cita gue. Bukan karena gue ngerasa pengen jadi dokter, tapi karena kayaknya hari itu banyak kan jawabnya dokter. Jadi gue samain aja gitu. Walaupun pas SMA nilai IPA gue jelek mulu, terus gue nggak naik kelas, kuliah gue juga di drop out. Pasien mana yang mau percaya buat disuntik dokter kayak gue, kan nggak ada kan. Mungkin dokter Dre juga dulu kayak gue kali ya, pas kecil ditanya mau jadi apa, dia bilang dokter. Pas udah gede ternyata jadi rapper. Terus dia kayak ya udah deh, yang penting di nama gue aja ada dokternya gitu kali ya. Tapi intinya nggak semua cita-cita itu kesampaian ya kan. Ini gue bukan cuma ngomongin cita-cita gede ya. Kalau cita-cita gede semoga masih kesampaian. Tapi ini kayak cita-cita kecil atau hal-hal yang lu agak pengen tadinya dan ternyata sampai sekarang ternyata nggak kesampaian gitu. Mungkin lu punya versi lu sendiri, tapi ini adalah cita-cita dan keinginan gue di masa lalu yang nggak kesampaian dan udah gue ikhlasin. Pertama, cita-cita jadi astronot. Kayaknya dulu karena gue pas kecil tuh dikasih nonton Star Wars sama bokap gue jadi ngelihat luar angkasa tuh kayaknya keren banget gitu. Gue mikir kayaknya suatu hari gue pengen gitu untuk sering jalan-jalan keluar angkasa. Ya walaupun di umur sekarang kadang jangankan keluar angkasa, keluar apartemen aja mager. Tapi pas kecil tuh gue pengen banget keluar angkasa. Kayaknya keren gitu, lu naik roket sama temen-temen lu terus ngeliatin bintang dari jendela gitu. Dulu pas gue kecil tuh gue pikir ada bintang-bintang yang kecil yang bisa gue ambil terus gue bawa pulang ke rumah gitu. Pas gue gede ternyata bener, gue suka bawa pulang bintang sih, tapi yang Redler. Dulu gue mikir keluar angkasa tuh kayak ke Dufan aja udah gitu, lu duduk kayak naik wahana, lu keluar angkasa terus lu di luar angkasa ngapain juga nggak ngerti gue sebenarnya. Sampai sekarang gue sebenarnya nggak terlalu ngerti juga astronot sebenarnya di luar angkasa itu ngapain sih. Neil Armstrong tuh ke bulan tuh ngapain dia sebenarnya? Ya dia nancepin bendera Amerika katanya, terus kayak one giant leap for mankind bla bla bla. Tapi aslinya brief dia dari kantor tuh suruh ngapain sih? Oke Neil, nanti kamu sama teman-teman kamu ke bulan. Begitu sampai sana ya udah have fun aja, natural aja, foto-foto dikit terus pulang ya. Masa kayak gitu nggak mungkin kan? Karena dulu kalau di Star Wars kayaknya keren, orang tuh keluar angkasa tuh kayak kita ke Indomaret aja gitu, naik kendaraan terus mereka ngengur nyetir sendiri keluar angkasa. Pas udah agak gede gue nonton Armageddon terus gue kayak wah ternyata repot juga keluar angkasa ya. Lo harus jadi orang terpilih dan prosesnya juga ribet dan resikonya juga serem gitu. Agak gedean lagi nonton Interstellar, gue kayak oh sedih ternyata jadi astronot ya. Lu jauh dari keluarga, lu nggak tahu bisa pulang apa enggak juga nggak tahu. Dan sekarang kalau gue ditawarin jadi astronot sekarang, kayaknya enggak deh. Mau ngapain juga di luar angkasa gitu, bosen kayaknya, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin awalnya oke lalu terpukau dengan indahnya pemandangan, wah keren banget nih. Tapi setelah 15 menit terus apa? Ngepots juga susah di sana pasti. Teman-teman gue juga mungkin itu doang ya kan, lapangan pedal juga nggak ada. Mau ngapain di sana? Makanan juga kayaknya nggak enak nggak sih, kayak makanan bekal dari NASA gitu, hambar kayaknya deh. Bebek carok belum ada cabang di bulan setahu gue soalnya. Kayaknya mager gitu keluar angkasa buat
buat kerja gitu, kalau buat liburan 3 hari terus pulang mungkin masih fun ya. Tapi kalau buat kerja keluar angkasa kayaknya kagak dah. Jadi kalau ada yang nanya ke gue sekarang masih pengen jadi astronot nggak, gue cukup jawab not deh gitu. Kedua, jadi pemain bola. Gue rasa ya semua anak kecil cowok pasti kayaknya ada fasenya berhayal jadi pemain bola gitu. Kita pas kecil ngelihat di TV tuh ada orang ngegolin terus disorakin satu stadion tuh kayak anjir keren banget gitu. Semua cowok pas kecil gue rasa pernah pengen jadi pemain bola gitu. Kadang gue curiga mungkin yang beneran jadi pemain bola justru pas kecilnya tuh malah pengennya jadi yang lain kali ya. Gue masih inget banget sampai sekarang pertandingan bola pertama yang gue nonton di TV itu tahun 98 waktu itu. Pertandingannya sengit banget tuh antara rakyat ngelawan Soeharto. Enggak, sorry, maksudnya antara Italia ngelawan Chili dulu di Piala Dunia 98 tuh. Gue masih inget banget skornya 2-2 kalau nggak salah. Gue diajak nonton kakek gue tuh waktu itu, dan pas ada orang ngegolin di situ, gue kayak terkesima banget, keren banget nih orang. Satu stadion tuh heboh gara-gara dia ngegolin gitu. Gue langsung mikir gue kalau udah gede pengen jadi kayak dia nih. Ya kenyataannya pas udah gede sih jangankan ngegolin di stadion ya, jadi penonton aja ke stadion jarang gue. Tapi dari situ gue jadi ngikutin bola gitu. MU dulu keren banget pas gue kecil. Beckham di kanan, Giggs di kiri, Dwight York main di call striker, Alex Ferguson ngunyah permen karet di samping lapangan. Gila, keren banget MU dulu tuh. MU sekarang gue nggak tahu ya, udah nggak ngikutin soalnya. Tapi favorit gue AC Milan dulu tuh, zamannya Bierhoff sama Maldini gitu. Gue minta beliin jersey sama bokap gue, dibeliin ada jerseynya Bierhoff, Del Piero kalau nggak salah pada waktu itu. Terus pas SD gue nonton Subatsa, gue mikir wah gue harus kayak Hyuga nih gitu. Gue kalau main bola tuh gue pengen tuh lengan gue digulung segini gitu. Tapi setelah gue SD kelas 4 dan gue sadar olahraga gue tolol, lari gue lelet, gue nendang bola juga nggak becus. Gue naik ke SMA makin yakin lagi kalau lari gue lelet. Gue ikut tawuran aja ketinggalan terus jatuh digebugin pas gue SMA. Dan sekarang kalau gue pikir-pikir, pemain bola tuh nggak cuma tentang mainnya doang, tapi hidupnya juga pasti ribet. Men, lo harus jaga badan, makannya pasti nggak boleh sembarangan, itu lo nggak boleh begadang, lo harus latihan fisik gila-gilaan. Yang kita lihat di lapangan tuh kan pas dia ngegolin tuh kan bagian hasilnya aja. Prosesnya pasti capek dan ribet dan keras banget ya kan. Maksudnya cita-cita jadi pemain bola tuh keren pas lu lihat dari TV-nya doang. Tapi pas lu udah gede dan mulai kenal yang namanya olahraga dan diet, lu langsung mikir kayaknya mending jadi penonton aja dah. Bisa teriak-teriak di stadion sambil nyemil tahu Sumedang gitu, bener gak? Salut sama semua pemain bola kalau ada yang nonton ini, apalagi pemain timnas ya. Pasti perjuangan kalian tuh berat banget untuk ngebela negara tuh. Respect buat kalian semua. Karena di saat kalian lagi susah payah membela nama baik negara, ada juga orang-orang di suatu kantor yang kerjanya tiap hari bikin malu nama negara gitu. Oke, yang ketiga, ini mungkin bukan soal karir ya, tapi gue dulu tuh pas kecil tuh pengen banget pacaran pas SMA gitu. Kayak Nicholas Saputra sama Dian Sastro di AADC gitu, tau gak lo? Jadi gini, Ada Apa Dengan Cinta tuh rilis tahun 2002 ya kan. Gue umur 11 tahun waktu itu. Tuh kelas berapa tuh? SD lah pokoknya ya. Dan itu gue nonton di bioskop sama keluarga gue. Dan gue mikir kayak, wah SMA kayak gini nih, seru nih, bisa pacar-pacaran romantis gitu. Kayaknya keren. Gue nontonin Rangga sama Cinta, ngeliat-ngeliat buku di Kuitang. Gue pengen SMA kayak gitu. Tapi ternyata pas gue SMA ya gue jauh dari Rangga gitu. Gue gak pernah ikut lomba puisi di sekolah. Gue gak pacaran selama 3 tahun gue SMA. Gue gak pernah ke Kuitang lihat-lihat buku. Gak pernah sama sekali. Jauh gue dari Rangga gitu. Rangga gak minum intisari. Rangga gak pernah ngerokok di WC sekolah pas jam istirahat. Rangga gak di drop out dari sekolahnya. Gak pernah ada adegan dia nyoret-nyoret meja sekolah pakai tip X, atau dia lagi begadang di warnet main Dota sama teman-temannya. Gak pernah Rangga begitu. Tapi kalau sekarang gitu gue disuruh tuker kenangan masa SMA gue sama masa SMA kayak Rangga gitu ya, ogah lah. Apa serunya SMA begitu coba? Jam istirahat lu nulis puisi di belakang kantin gitu, malas banget gak sih? Waktu Rangga sama Cinta lagi ngeliat-ngeliat buku di Kuitang, teman-teman tuh lagi nonton pas band lo di sekolah. Masa lu malah lihat buku pas ada pas band di sekolah? Lu males banget. Gue pas SMA kalau ibarat di AADC tuh kayaknya lebih cocok sama karakternya Edi Brokoli gue, yang cuma nongkrong depan kelas kayak Cinta nyariin Rangga ya belum kelihatan tuh, gitu-gitu doang. Nah itu kayaknya lebih mirip mungkin sama kelakuan gue pas SMA tuh. Yang keempat, nikah di umur 25. Gue gak tahu ya, tapi gak cuman gue loh. Dulu kayaknya pas gue SMA atau kuliah tuh kalau ada obrolan kayak, lu kira-kira mau nikah umur berapa? Rata-rata pasti jawabannya 25, gak tahu kenapa. Kenyataannya gue nikah 33. Tapi kalau gue boleh ngulang dan ditanya apakah gue masih mau nikah di umur 25, kayaknya gak juga. Dan kayaknya gak bisa. 25 tuh kalau gak salah gue masih skripsian bahkan gitu. Gue masih ngincer lulus kuliah gitu, karena gue pengen dapet ijazah asli gitu, gak mau yang palsu. Terus gue sambil kerja juga dulu di Bahaya Records jadi editor video. Gue ngeditin video-video klip Solja, Tip X sama acara-acara mereka. Gue juga masih nongkrong mulu sampai pagi sama teman-teman gue. Seminggu tuh bisa 5 kali gitu. Gue juga masih sering begadang di warnet main Dota. Mental gue juga belum siap 25 buat nikah kayaknya. Gue masih perlu tuh nongkrong sampai pagi ngomongin alien sama konspirasi elit global
global, terus debat agama di tongkrongan gitu masih perlu gue kayaknya di umur segitu. Gimana gue mau nikah begitu, ya kan? Mau gue kasih makan apa istri gue, ya kan? Palingan gue kasih makan nasi kotak dari backstage-nya Soulja. Ya itulah ya 4 contoh cita-cita dan keinginan-keinginan di masa lalu yang ternyata gak kesampaian dan udah gue ikhlasin gitu. Karena kan emang gak semua cita-cita harus dipaksain gitu. Misalkan gue maksain nih sekarang gue tiba-tiba kayak gak, gue mau fokus bola biar jadi pemain timnas gitu sekarang. Itu kan tolol justru, ya kan? Intinya itu aja. Boleh tulis apa impian lu yang gagal di kolom komentar, oke? Sampai ketemu di podcast santai aja berikutnya.